partai-partai ini dan kelompok-kelompok yang ada ini akan menimbulkan kelemahan di tengah umat Islam, yang akan menyebabkan adanya perpecahan di kalangan mereka. Ya. Nah, kemudian dari keadaan partai-partai yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah, setiap orang berusaha untuk mencari pengikut dan pendukung. Ya. Berusaha untuk mencari orang-orang yang mendukung pemikirannya dan orang-orang yang mendukung maksud dan kehendaknya. Ya. Dan itu yang mereka unggulkan dan mereka kuatkan. Ya. Padahal di dalam syariat Islam kita dilarang untuk menjadikan seseorang dan orang ini, atau menjadikan suatu pemikiran pemikiran dan orang ini dijadikan sebagai dasar loyalitas dan kebencian. Dia benci kalau membenci orang ini, dia benci kalau ada yang benci orang ini, dia cinta kalau ada yang cinta orang ini, dia senang kalau ikut kelompoknya, atau ikut dasar-dasar pemikirannya, dan dia tidak senang kalau tidak mengikuti hal tersebut. Semuanya ini adalah bentuk-bentuk hizbiyah. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah taala, beliau berkata di dalam Majmu'ul Fatawa jilid 20 halaman 164. Kata beliau, tidak boleh bagi seorang pun untuk memasang pada umat ini seseorang yang ia berdakwah kepada jalan orang ini, ia memberikan loyalitas, membangun kebencian di atasnya selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh seorang pun selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wala yansibu lahum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi ghair kalam Allah wa rasul. Dan tidak boleh dia menancapkan suatu perkataan yang dari perkataan ini, inilah yang ada sekarang di kalangan partai-partai dan jamaah, pemikiran-pemikirannya, dasar-dasarnya. Tidak boleh dia bikin suatu perkataan yang dibangun di atas perkataan ini, dia bangun di atasnya loyalitas, dibangun di atasnya kebencian. Tidak boleh ada perkataan yang dibangun seperti ini di atasnya loyalitas dan kebencian selain dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dan apa-apa yang disepakati oleh umat. Kata beliau, dan ini orang yang melakukan seperti itu, ini dari perbuatan ahli bid'ah yang memasang untuk mereka seseorang atau suatu perkataan dan memecah belah umat dengan hal tersebut. Mereka memberikan loyalitas di atas perkataan itu dan nisbah itu, dan mereka membangun permusuhan di atas hal tersebut. Dan juga di sini ada fatwa yang sangat panjang dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu'ul Fatawa, dari jilid 28 halaman 15 sampai 25, 10 halaman. Nah, mungkin saya ringkas dari buku Syekh Rabi, penkilannya sekali bagus. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, walaysa lil muallimin ayuhazzibu an-nas wa yaf'alu ma yalqa bainakum al-adawa wal baghdha. Tidak boleh bagi para pengajar. Ini arahan pembicaraan kepada para pengajar, orang-orang yang memberikan pengajaran, para guru, para ustaz, para muallim. Ini arahannya. Yang seperti ini saja kalamnya sudah keras sekali, apalagi kalau lebih tinggi lagi seperti partai dan jamaah. Tetapi tidak boleh mereka membuat manusia itu berhizb, berkelompok-kelompok, dan mereka mengerjakan, memperbuat sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Bahkan hendaknya mereka menjadi orang-orang yang tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian kata beliau, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil janji atas siapapun supaya ia menyetujui segala sesuatu yang dia inginkan, dan dia memberikan loyalitas kepada siapa yang memberi loyalitas kepadanya, memberikan kebencian kepada siapa yang benci kepadanya.
Kata beliau, siapa yang mengerjakan seperti ini, maka ini seperti pekerjaan, jenis pekerjaannya Jastan Khan atau yang semisal dengannya. Ya, yang mereka menjadikan orang yang sepakat dengan mereka, orang yang menyetujui mereka dianggap sebagai teman. Ya. Yang meloyalitas, dia berikan loyalitas kepadanya. Dan siapa yang menyelisihinya, dianggap sebagai musuh yang sangat melampaui batas. Ya. Bahkan kewajiban bagi para pengajar dan pengikut mereka adalah untuk mengambil janji Allah dan Rasulnya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulnya, dan menyeru, dan mereka mendakwakan hukuk al-muallimin sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian setelah itu, kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, kata beliau, wa man khalafa syakhsan wa man halafa syakhsan, dan siapa yang berjanji kepada seorang supaya dia memberikan loyalitas pada orang yang memberikan loyalitas kepadanya, dan memberikan permusuhan pada orang yang memusuhinya, maka dia masuk ke dalam jenis orang-orang Tatar yang berjihad di jalan syaitan. Ya, kata Ibnu Taimiyah. Dan yang seperti ini bukanlah dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan bukan dari pasukan kaum muslimin. Ya. Dan tidak boleh orang yang seperti itu masuk dalam pasukan kaum muslimin, bahkan dia masuk dalam pasukan syaitan. Nah, masuk ke dalam pasukan syaitan. Ya. Kemudian ada lagi dari perkataan beliau, dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mungkin nukilannya di tempat yang lain, yang beliau katakan bahwa harusnya loyalitas itu diberikan kepada orang yang cinta kepada Allah, kita cintai. Ya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kita cintai. Orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya, ya kita dahulukan dia. Dan orang yang memuliakan Allah dan Rasulnya, kita muliakan dia. Sebaliknya, orang yang menghinakan syariat Allah, kita juga menghinakan dia. Itu dasar loyalitas yang benar. Dasar loyalitas yang benar. Nah, maka sekira ini untuk pertemuan kali ini, karena waktu yang sangat singkat, dan sebenarnya masih banyak lagi fatwa di kalangan para ulama tentang hal ini, dan butuh uraian yang lain. Ya, juga harus kita uraikan secara ringkas bahwa di dalam partai-partai itu kadang ada baiat di dalamnya, ya, baiat, kemudian ada tamdim sirri, ya, tamdim dan sirriyah. Ya. Ini semuanya dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Bukan artinya tamdim diharamkan secara mutlak. Ya. Tamdim kalau dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah, tidak apa-apa, dibenarkan. Tapi tamdim yang dibangun oleh partai-partai dan kelompok-kelompok, ini adalah tamdim hizbiyah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin, supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan karena ketamakan dunia dan karena ingin meraih kekuasaan, kemudian melantarkan prinsip-prinsip agama, merugikan umat Islam dan menyebabkan terjadinya berbagai macam fitnah dan malapetaka pada umat Islam. Wallahu musta'an. Bagaimana cara menyikapi pemilu? Apakah kita harus ikut atau tidak? Akan datang nanti pembahasan khusus tentang pemilu. Partai keadilan di atas manhaj apa? Apa hukum mengikuti mereka? Yang namanya partai keadilan di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Adapun tentang Ikhwanul Muslimin, akan datang pembahasan khusus untuk Ikhwanul Muslimin. Apakah orang yang terjun di partai itu keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah? Secara umum orang yang meyakini partai tersebut, dia yakini dasar-dasarnya, dan dia bela dasar-dasarnya. Ya. Nah, setelah ditegakkan atasnya hujjah, maka iya, dikatakan dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ini hukum umum, tapi hukum orang per orang belum tentu. Kadang ada orang yang ikut partai nggak tahu. Ya.
Dia cuma berbaik sangka saja, seperti banyak kaum muslimin, ya, hanya melihat orang rame-rame ikut juga rame-rame. Ya. Nah, juga ada yang pernah mendapatkan propaganda yang terlalu memukau, akhirnya dia juga ikut memberikan bantuan. Ya. Dan dia tidak tahu apa hukumnya. Ya, orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tidak bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu kesimpulan dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dalam hal yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan dakwah? Bagaimana dengan wahdah Islamiyah? Yang juga mengatakan bahwa dirinya juga menyeru kepada Al-Quran was Sunnah, ya, dan pemahaman salaf. Seruan kalau orang berucap dengan lisanul maqal, itu siapa saja mungkin untuk berucap. Tapi lisanul hal, keadaan dia, praktek dia, itu lebih membuktikan. Wahdah Islamiyah membolehkan berbilangnya jamaah. Kita menjadi diskusi tulisan mereka.